Penangkapan 3 pelaku pembalakan liar di Ngawi diwarnai jeritan anak dan istri salah seorang pelaku. Dan cuma itu, polisi juga mendapatkan ancaman senjata tajam saat amankan pelaku pembalakan liar di kawasan hutan milik perhutani di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selain 3 orang yang telah berhasil diamankan, polisi masih mencari 5 orang pelaku lainnya. Di antara 3 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya merupakan residivis pembalakan liar yang tak kapok melakukan aksinya. Udah keluar itunya, padangnya udah kena no atas. Emang dari situ. Bukannya dari bawah ini warteg ini loh. Gas doang. Kebakaran terjadi di Jalan Lodan Raya atau di Jalan. Kebakaran terjadi di wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara pada Kamis siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Warga berkumpul di dekat warung Tegal yang terbakar di Jalan Lodan Raya, tempatnya di dekat pos utama Pelabuhan Sunda Kelapa. Sejumlah akses jalan yang berada di dekat lokasi kejadian ditutup sementara hingga penanganan api selesai dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Kebakaran terjadi di Jalan Lodan Raya atau di. Inilah detik-detik warga dan Satpol PP terlibat bentrok saat aksi pengosongan 43 unit Rusunawa Gunung Sahari di Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan terjadi akibat salah seorang warga Rusunawa Gunung Sahari mencoba menghalangi eksekusi yang dilakukan pihak Pemprov Jawa Timur. Mereka nggak terima adanya penggusuran karena dianggap tebang pilih dan juga tidak berpihak pada warga penghuni. Akibat peristiwa ini, 1 orang anak dari warga Rusunawa terluka kakinya karena ikut dalam kerumunan massa yang menghalau. Selamat pagi pemirsa, 1 hari lagi jelang weekend. Anda mungkin masih ada sisa tenaga gitu ya, ngisi aktivitas dari Senin sampai Kamis kemarin. Nah, sekarang saatnya kita agak rileks dikit. Atau mungkin juga ada kerjaan yang masih menumpuk, kita siap-siap karena besok udah mau weekend. Selain informasi utama tadi, tapi kita juga akan sama-sama simak nanti ya, ada sejumlah informasi menarik dari berbagai wilayah di tanah air. Saya Agung Hardiansyah, inilah obrolan pagi selengkapnya, sarapan informasi pagi Anda. Pemirsa, masih seger kali ya diingatan kita, beberapa waktu lalu ada kasus anak yang membunuh anak kandung. Nah, berikutnya ada pria berusia 35 tahun di Tangerang, Banten yang juga tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Saat ini pelaku sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Heningnya suasana pagi pecah saat jeritan histeris istri Mustari, pria berusia 55 tahun mendapati sang suami tak bernyawa dalam kondisi berlumuran darah di ruang tamu rumahnya. Diduga suaminya dibunuh oleh anaknya sendiri, Yanto. Diperkirakan pelaku membunuh korban pada pukul 4.30 dini hari. Polisi masih mendalami motif pembunuhan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa lokasi kejadian perkara. Itu kira-kira tadi jam 6:30 istrinya pulang, habis nginep di rumah anaknya. Pas pulang buka pintu, rumahnya udah kayak gitu, suaminya udah kejadian, udah darah-darah. Jadi istrinya kaget, jerit-jerit ke tetangga biar pada ke situ. Tapi warga nggak berani datang karena udah pada biru gitu. Kondisinya gimana? Ya udah parah sih, palanya pecah, ininya belakangnya. Di apa sih kayaknya ditimpa pakai ini nih, omblok. Ya ada sih ombloknya di sono. Sama siapa Bu? Anaknya sih, anak tersangka. Oh, anaknya? Ya, anak kandung. Tadi pagi sekitar jam 4.30 dari istri korban diketahui bahwa korban sudah meninggal dunia. Kemudian pelaku saat ini sudah diamankan di Polsek Sepatan dan diserahkan ke Polres. Untuk korban saat ini ada di Rumah Sakit Umum Daerah untuk dilakukan otopsi.
Ya, belakangan memang warga plus 62 tampaknya dikejutkan oleh temuan-temuan kasus-kasus seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya sendiri. Miris sekali kalau misalnya kita melihat ya bagaimana anak justru tega menghabisi nyawa orang yang melahirkannya, yang mendidiknya, yang merawatnya sejak kecil gitu ya. Ada juga kasus pembunuhan yang satu ini pemirsa. Ini justru dilakukan oleh santri kepada gurunya, kepada ustazahnya. Hanya karena tak terima diberi sanksi, seorang santri di sebuah pesantren daerah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tega ini membunuh gurunya sendiri. Korban yang kerap disapa Ustazah Najma itu tewas kehabisan darah setelah menerima tusukan bertubi-tubi dari pelaku. Keningan jam tidur di pondok pesantren pecah saat mendengar teriakan Ustazah Najma saat ditikam dengan pisau dapur yang dilakukan santrinya sendiri pada Selasa malam 14 Mei 2024 lalu. Pelaku yang merupakan santri laki-laki berusia 13 tahun mengaku tega membunuh gurunya sendiri lantaran kesal ditegur saat melanggar peraturan pondok pesantren. Korban ditemukan santri lain dengan keadaan sudah tak berdaya, bersimbah darah. Ia ditusuk menggunakan pisau dapur di bagian wajah dan juga dada. Para santri yang menemukan korban langsung membawa wanita berusia 35 tahun itu ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, upaya penyelamatan tersebut tak membuahkan hasil. Korban tewas akibat kehabisan darah. Katanya setelah menusuk segala macamnya Pak, dia menangis Pak seperti di depan. Pada saat ditangkap itu dia masih di situ. Ada pakaian yang dipakai pelaku, ada pakaian yang dipakai korban yang tusukan. Yang banyak tusukan. Ada berapa kali? Ada beberapa kali, lebih dari 5 kali. Jadi keterangan dari pelaku setelah selesai melaksanakan sanksi menulis itu, tiba-tiba muncul benci dan dendam, secara spontan langsung masuk ke rumah dari korban. Jadi unsur-unsur perencanaannya masih dalam pendalaman, tetapi dari keterangan saksi dan alat bukti yang ada, pisau pun ini diambil di rumah korban. Jadi direncanakan secara khusus. Anak didik gitu yang seharusnya hormat betul sama pendidiknya, sama gurunya begitu. Ini santri justru membunuh ustazah, gurunya sendiri ya, bikin miris gitu pemirsa. Nah ada yang nggak kalah bikin miris, ini ada soal jasad seorang wanita yang ditemukan mengambang di pinggir sungai Cikeas, Kabupaten Bogor pemirsa. Jasad ini diduga berkaitan dengan laporan warga asal Bekasi yang sempat mengaku kehilangan anggota keluarganya 4 hari lalu. Temuan sesosok mayat di pinggir sungai Cikeas gegerkan warga desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Kamis sore. Mayat ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan aroma tak sedap dan membengkak hingga tim evakuasi kesulitan memasukkan dalam kantong mayat. Polisi juga langsung melakukan oleh tempat kejadian perkara. Penemuan mayat ini ada kemungkinan terkait laporan warga Bekasi yang sempat kehilangan salah seorang anggota keluarganya. Nah, usai evakuasi, jenazah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk proses otopsi guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Kelahiran 88, jenis kelamin perempuan, dan kita masih menyelidiki ya kemungkinan awal bahwa korban tenggelam. Awalnya diduga tenggelam. Sudah berapa hari? Diduga tenggelam dan kurang lebih ada 4 hari. Oh, 4 hari dinyatakan. Untuk kondisi bagian tubuhnya ada yang hilang atau gimana? Untuk kondisi tubuh udah membengkak ya, kemudian udah menimbulkan bau yang tidak sedap, kemudian ada bagian kepala, tengkorak. Tapi bicara sungai ini pemirsa, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Petugas berhasil menemukan dan kemudian mengevakuasi 3 korban dalam kondisi tewas di sekitar area sungai. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan relawan melanjutkan pencarian korban banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Pencarian dilakukan dengan menyusuri sepanjang aliran sungai Gunung Marapi di Kabupaten Padang Pariaman. 3 orang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Agam dan di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dengan ditemukannya 3 korban, maka total jumlah korban mencapai 61 orang. Sementara korban yang hingga kini masih dalam pencarian terdiri dari 14 orang. Kemarin juga ada yang dicurigai, lokasi yang kita curigai karena memang kemarin ada bau yang agak menyengat. Kita turunkan dari tim tergabungan dari Kinen
melaksanakan pengecekan terhadap lokasi yang dicurigai. Setelah dilakukan pengecekan, hasilnya nihil. Yang untuk daerah sini, untuk yang korban di atas itu ada 2 dan dari sini ada 1. Oh, ada 3 orang yang kita cari. Sementara itu pemirsa, derasnya arus banjir bandang membuat hanyutkan pasangan suami istri dan 2 anak balitanya. Bahkan nih, seorang lagi ini masih berusia 41 hari. 1 jam lebih, Asnawati dan sang suami beserta 2 buah hati mereka sempat terseret derasnya arus banjir bandang saat hendak menyelamatkan diri dari banjir bandang Gunung Merapi. Salah satu dari anak mereka bahkan saat itu masih berusia 41 hari ya, saat banjir menerpa rumah mereka di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Beruntung mereka sempat berpegangan pada batang kayu dan mendapatkan pertolongan warga hingga akhirnya dievakuasi ke posko pengungsian di kantor Nagari Hambatan, Kabupaten Tanah Datar. Sempat alami trauma, kini keluarga Asnawi masih tinggal di pengungsian bersama ratusan korban banjir lahar dingin Gunung Merapi. Ketika banjir itu datang, Ibu posisinya di mana? Kami posisinya di depan rumah, ceritanya kan. Ada suara geluduk kayak gitu. Ayahnya tuh pas keluar dari rumah. Sebelum geluduk itu, hari kan hujan. Jadi ayahnya mainlah di tempat tetangga sebelah sana itu, yang sekarang anaknya belum diketemuin, yang rumahnya habis. Ya. Jadi ketika itu saya buka pintu kan lampu mati, HP saya pegang, nggak dipinilin. Ayahnya saya lihat depan pintu itu udah ada dia di depan pagar itu kan. Pulanglah dia ke rumah hidupin lilin. Saya masih berdiri depan pintu sama ini. Hidupin lilin, dia tuh mikir kayaknya perasaan itu ada orang, keluarlah cepat, dia bilang kayak gitu kan. Digendongnya lah dedek bayi ini, gelap masalahnya. Jadi dia bilang sama saya, gendong si Jira itu, kakak itu. Saya mikir ngapain kakak ini mau digendong gitu, belum ada airnya. Ya, dampak banjir bandang gak cuma menyisakan trauma. Tim SAR gabungan juga masih menyisir lokasi untuk mencari 14 korban lain yang masih dinyatakan hilang. Nah, untuk mengetahui pemirsa perkembangan pencarian dan seperti apa sulitnya medan, kita segera terhubung dengan kontributor BTV, ada Delvi Neski di lokasi. Selamat pagi Delvi. Delvi, kami dengar masih ada 14 korban lagi yang belum ditemukan. Apa saja kendala yang dihadapi tim SAR gabungan dalam mencari korban? Kami dengar medannya begitu sulit, tampak di belakang Anda juga medannya juga tampak sulit begitu ya? Iya Agung, bisa diceritakan sedikit ya bagaimana banjir bandang ini menghantam rumah warga Agung. Nah, di belakang saya ini adalah sungai Rambatan di Kabupaten Agam Agung. Kita bisa melihat. Ya, di sini adalah sungai Jembatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Lokasi ini aliran air terjadinya banjir bandang lahar dingin yang terjadi Sabtu menimpa rumah di daerah Rambatan ini. Kondisi sungai saat ini, ya. Delvi, kami melihat batu-batu begitu besar. Apakah batu-batu itu juga merupakan material yang juga turut terbawa pada saat banjir terjadi? Ini batu-batu yang terbawa dari hulu. Jadi kondisi sungai tadi dipenuhi dengan bebatuan besar dan batang pohon besar dan material bawaan pada saat banjir bandang berlangsung dari kawasan hulu Gunung Merapi. Kalau kita bandingkan, berapa kira-kira besaran batu-batu yang terlihat di layar ini? Mungkin sebesar kepalan tangan Anda atau makan sebesar badan Anda, ada lebih besar atau seperti apa? Cukup besar ya Agung ya. Kalau di Kabupaten Tanah Datar ini mungkin sebesar 2 mobil atau 1 mobil. Besaran batunya bahkan ukurannya lebih besar dari 2 mobil begitu. Dan ini terbawa oleh aliran banjir pada saat terjadi. Artinya aliran banjir begitu besar, bahkan batu berukuran 2 kali mobil pun bisa terbawa oleh banjirnya gitu ya, saking dahsyatnya. Iya, Agung. Saking dahsyatnya. Batu ini terbawa emang dari hulu ya, Agung ya, sampai ke sini. Nah, di sini Agung, ini posisi daerah banyaknya rumah warga ini. Di sini posisi banyaknya rumah warga
yang dihantam oleh batu dan kayu yang dibawa oleh arus air yang sangat deras pada Sabtu malam itu, Agung. Oke, Delvi, jarak sungai ini tempat Anda berada dengan hulu itu berapa jauh? Itu sekitar 4 atau 6 kilo jaraknya dari hulu ke sungai ini, posisi ini. Oke, berjarak 6 kilo saja sudah bisa membawa material sebanyak ini dengan jumlah besar-besar begitu ya. Apalagi yang jaraknya lebih dekat dari hulu begitu ya, Delvi? Iya. Bagaimana proses evakuasi para korban saat ini update-nya? Hari ini kemarin sudah diberikan rilis terbaru oleh Basarnas tadi malam. Itu pencarian terus dilakukan, menyisir daerah-daerah yang belum disisir oleh Basarnas, TNI, Polri, dan dibantu oleh para relawan, Agung. Nah, hari ini Basarnas dan gabungan kembali melakukan penyisiran di daerah-daerah yang tidak atau belum disisir, Agung. Nah, ini cukup panjang waktunya, Agung, karena kemarin itu ditemukan lagi 2 hari kemarin itu ditemukan korban lagi, itu posisinya di Sijunjung atau aliran sungai yang sangat jauh dari posisi tanah datar ini, Agung. Nah, karena itu penyisiran itu diarahkan ke arah sungai yang menuju ke Sijunjung itu, Agung. Oke, Delvi, mungkin Anda bisa tunjukkan juga sisi lain dari sungai tempat Anda berada ini yang mungkin menjadi salah satu lokasi pencarian juga para korban, Delvi. Kita bisa bayangkan kalau misalnya melihat dari layar ini betapa dahsyatnya. Oh, ini Anda sedang menunjukkan area sekitar rumah yang ada di dekat sungai ya? Iya. Yang kemudian juga ikut rusak dan hancur. Nah, ini batu yang kita bisa Oke, Delvi, kami ingin coba lihat perbandingan. Anda mungkin bisa in frame, bisa muncul di layar untuk membandingkan berapa besaran batu dibandingkan tubuh atau badan Anda begitu. Oke. Nah, ini kita bisa lihat mungkin badan Anda sebesar ini ya, dibandingkan dengan batu yang terbawa oleh banjir kemarin. Ini masih kecil ya, Agung, ya, batunya. Ada yang lebih besar lagi dari batu yang ada di belakang saya ini. Ini bahkan ternyata batunya relatif lebih kecil. Ada batu yang berukuran lebih besar lagi begitu. Iya. Bergeser sedikit di belakang Anda itu ada bangunan yang juga terdampak. Benar demikian. Ada berapa banyak bangunan terdampak di area ini, Delvi? Di sini ada banyak ya. Ada puluhan rumah yang terkena oleh banjir lahar dingin ini. Salah satunya rumah yang ada di belakang saya ini. Rumah ini hancur, rusak parah, dihantam oleh lahar dingin. Ini ada beberapa rumah di sini, cuman yang ini yang rusak parahnya. Sementara yang di bawah arus banyak sekali, Agung. Karena di posisi daerah ini, di posisi di sini, ini adalah posisi rumah yang terbawa oleh arus banjir lahar dingin ini, Agung. Rumah terbawa, maksudnya seperti apa? Apa rumah itu bergeser gitu? Enggak. Ketika banjir itu datang, jadi banjir itu menghantam rumah-rumah yang ada di sini. Akhirnya rumah itu terbawa oleh banjir itu, Agung. Oke, bukan cuma bebatuan, tampaknya kita lihat juga banyak juga batang-batang dan pelepah tanaman begitu ya. Kita bisa lihat ini pohon batangnya juga besar-besar sekali tampaknya ya, ikut terpangkas gara-gara kemarin, Delvi. Oke, Delvi, terima kasih kalau begitu atas laporan Anda. Nanti kita coba update lagi dan tetap hati-hati begitu untuk tetap berada di lokasi. Nanti kita akan follow up lagi bagaimana pencarian para korban yang masih tersisa dan dinyatakan hilang di sana. Selamat kembali bertugas, Delvi. Kita ke informasi haji, pemirsa. Sejumlah koper milik jemaah calon haji asal Polewali Mandar diberi berbagai macam penanda unik. Tanda khusus ini digunakan agar koper mudah dicari dan tidak tertukar.
Nah, sebelum berangkat ke Tanah Suci, koper jemaah calon haji ini dikumpulkan di gedung gabungan dinas. Ada yang unik dari koper milik jemaah calon haji asal Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Selatan ya. Kalau umumnya koper diberi tanda dengan kartu nama atau pita, nah jemaah calon haji ini menandakan kopernya dengan benda unik seperti bola tenis, kemudian juga sendal jepit, botol plastik. Ada yang pakai boneka juga nih, lucu-lucu ya. Oke, sebenarnya pita warna-warni kayak gini nih ya. Nah, pemberian tanda unik ini dilakukan untuk mempermudah bagi calon jemaah haji saat mencari kopernya di Tanah Suci nanti. Tanda-tanda itu sebenarnya adalah memang ada tanda dari yang ditentukan oleh pusat setiap rombongan, tapi sebagian besar jemaah haji kreasi lagi tanda-tanda tersebut itu lebih mudah mengenal kopernya. Hanya ada beberapa tanda yang kelihatan, ada yang pakai bola, ada yang... Pemirsa, ngomongin haji nih, pagi ini jemaah calon haji dijadwalkan masuk asrama haji. Untuk mengetahui lebih jelas kira-kira bagaimana kedatangan para jemaah, kita akan segera mengetahui dari laporan tim jurnalis BTV, ada Maria Gabriela dan juru kamera Sigi Nugroho. Gabi, jam berapa jemaah calon haji ini kira-kira akan mulai berdatangan nih? Dan kegiatan apa aja yang akan dilakukan nanti rencananya? Ya, selamat pagi Agung dan juga pemirsa BTV. Pada pagi hari ini, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur kembali menerima kedatangan ratusan jemaah calon haji. Dan berdasarkan data yang kami terima, jemaah yang tiba pada pagi hari ini ada 435 jemaah. Dijadwalkan mereka ini tiba pada pukul 8 pagi. Namun berdasarkan pantauan kami ini, bus yang membawa para jemaah ini sudah mulai berdatangan sejak pukul 7:14. Mereka semua ini berasal dari Banten dan masuk dalam kloter 15. Rencananya jemaah di kloter 15 ini akan berangkat ke Tanah Suci pada hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 12:30 dini hari. Dan dijadwalkan mereka akan tiba pada pukul 6 pagi waktu setempat. Mereka akan menaiki pesawat Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV5269. Agung dan juga pemirsa BTV, sama seperti kloter-kloter sebelumnya, setelah tiba di Asrama Haji Pondok Gede ini mereka akan diarahkan untuk masuk ke gedung penerimaan atau serbaguna 1 begitu. Di mana di gedung tersebut mereka akan mengurus rangkaian administrasi dan juga melakukan tes kesehatan sebelum nantinya masuk ke dalam kamar masing-masing. Dan untuk penyelenggaraan haji tahun ini kan masih mengusung tema haji ramah lansia. Sehingga mulai dari pemeriksaan akhir kesehatan, kemudian penyerahan gelang identitas, penyerahan paspor dan juga penyerahan living cost ini dilakukan di satu lokasi dan dikoordinir secara terpadu. Dan untuk kelengkapan imigrasi seperti paspor dan visa ini memang diserahkan di Asrama Haji Pondok Gede. Karena untuk jemaah embarkasi Jakarta akan mendapatkan fasilitas fast track begitu. Sehingga jemaah nantinya tidak akan menunggu lama di bandara karena untuk urusan imigrasi ini memang sudah diselesaikan di asrama haji. Dan setelah seluruh rangkaian ini selesai, mereka akan diantar ke kamar asrama untuk beristirahat. Agung dan juga pemirsa BTV, bagi jemaah yang ingin melakukan penukaran uang, ini juga bisa datang langsung ke gedung utama, di mana memang tersedia booth yang melayani penukaran uang dari rupiah ke rial ataupun dari rial ke rial. Untuk nominal pecahan yang ditukarkan ini antara lain 10 dan juga 5. Booth ini diketahui beroperasi selama 24 jam, namun memang puncak aktivitas ini biasanya mendekati jam kedatangan dari jemaah. Diinformasikan juga ada kontak dari petugas yang bertugas begitu, sehingga apabila booth nampak tidak ada petugasnya, calon jemaah ini bisa menghubungi dulu kontak tersebut sebelum nanti akhirnya bisa dilayani begitu. Dan dapat kami informasikan juga selain jemaah yang tiba pada pagi hari ini, sekitar pukul 3:30 pagi tadi, ini kloter 13 yang berisikan jemaah asal DKI ini juga sudah berangkat ke Tanah Suci, di mana untuk jumlah jemaah di kloter 13 ini sebanyak 393 orang dan mereka menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7309. Kemudian ada juga jemaah asal Lampung yang tergabung dalam kloter 14 yang berangkat ke Tanah Suci pada pukul 8:05 waktu Indonesia bagian Barat. Namun untuk jemaah asal Lampung ini diketahui memang tidak transit di Asrama Haji Pondok Gede, sehingga mereka langsung berangkat begitu menuju Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Agung. Baik, Gaby, terima kasih atas laporan Anda. Nanti kita coba update lagi bagaimana informasi haji di sana ya. Selamat kembali bertugas, Gaby.
Berikutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengecek kira-kira apa nih yang lagi jadi trending topik di media sosial, khususnya di X ya, dulunya Twitter. Siapa tahu ini bisa jadi bahan obrolan pagi Anda juga bersama rekan dan kerabat kerja nanti. Langsung aja kita cek, ada yang pertama tagar apa nih? Nah, ini tagar buron pembunuhan Vina. Meski telah 6 tahun berlalu, namun belum semua pelaku ternyata pembunuhan Vina, pelajar berusia 16 tahun asal Cirebon yang tertangkap ya. Masih ada 3 pelaku lagi, ini yang kabarnya masih buron. Seiring dengan mencuatnya kisah di dalam sebuah film. Polisi kembali merilis 3 nama pelaku yang keberadaannya masih terus misterius. Nanti kita akan dialog juga nih, akan diskusi juga sama sutradara filmnya ya. Kita geser ke tagar berikutnya. Ini ada tagar ras terkuat di muka bumi. Anda mungkin bisa menebak maksudnya tagar ini nih. Lihat nih, ada emak-emak, ada ibu gitu yang jalan di tengah jalan dan kemudian bikin pengendara mengalah karena si ibu nggak mau minggir ini. Waduh, peristiwa ini terjadi di salah satu ruas jalan di kawasan Magelang, Jawa Barat ya. Coba kita geser lagi nih, ada tagar berikutnya, tagar apa kira-kira? Nah, ini ada tagar nggak lupa kewajiban. Tagar ini jadi perbincangan warganet saat warganet ini kemudian berhasil mengabadikan momen seorang bapak-bapak bahkan melaksanakan sholat di atas mobil box. Waduh. Sebenarnya masih bisa ya ini berhenti dimanapun untuk melaksanakan sholat, tapi bapak ini kayaknya mungkin terdesak sampai akhirnya lebih memilih untuk sholat di atas mobil box di tengah kemacetan. Mungkin ya kejebak macet gitu dan waktunya udah keburu mepet atau keburu ganti jamnya gitu. Akhirnya sholat di atas mobil box di tengah kemacetan. Agak bahaya sih ini, tapi definisi tunaikan kewajiban terhadap Tuhan ini kayaknya. Aduh. Itu tadi bersama 3 trending topik yang menjadi pilihan redaksi obrolan pagi. Yang mungkin bisa jadi obrolan pagi Anda juga bersama rekan dan kerabat kerja nanti. Kita jeda dulu ya. Usai jeda kita akan kembali dengan jumlah informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di obrolan pagi, sarapan informasi pagi Anda. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Sekarang kita masuk ke dalam yuk, lihat di dalam ada apa aja nih. Kulineri. Festival. Ini salah satu studio yang paling terkenal yaitu RCA Studio B. Saksikan Vlogger on the Road. Hanya di PTV, bersatu menginspirasi. Mereka memilih meninggalkan tanah air dan memulai kehidupan di negeri orang. Well, kira-kira siapa saja mereka? Yuk langsung saja kita simak di For Your Information. Jangan lewatkan FYI, For Your Information. Setiap Senin hingga Jumat, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Mengisi waktu luang dengan informasi seputar selebriti, dunia hiburan, hingga cerita seru dari pengalaman para figur publik Indonesia. Tahun ini insya Allah bakal ada single terbaru dari aku. Curian itu kenapa you nggak lapor polisi? Kamu sebagai public figure, kalau memang klinikmu itu kemalingan, lapor polisi itu yang benar. Dibahas dengan ringan dan lengkap lewat cuplikan video dari para figur publik. Jangan lewatkan Figur Publik setiap Senin sampai Jumat hanya di PTV, bersatu menginspirasi. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral dibawakan secara lepas dan informatif. Untuk kalian yang ingin berwawasan luas. Saksikan berita viral Senin hingga Jumat jam 19.30, Sabtu dan Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat di PTV. Siapa ada anaknya polisinya jadi nggak kenal? Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Berapa orang yang ambil? 12 orang. Tangan jadi dipukul pakai balok gede. Dipukul dengan pina patah.
Anda kembali menyaksikan obrolan pagi pemirsa. Seperti tadi kita sampaikan, besok udah mulai libur akhir pekan ini. Bagi pecinta film horor, mungkin ada beberapa list pilihan film yang bisa ditonton ya. Salah satunya ini adalah tonton filman Vina Sebelum 7 Hari. Yang bikin menarik nih pemirsa, ternyata film ini katanya diangkat dari kisah nyata dari pasangan kekasih yang dibunuh oleh geng motor. Gak disangka kalau film ini ternyata meroket drastis dan dibanjiri penonton. Nah, kemarin kalau lihat di sosial medianya katanya sudah tembus di angka 3 juta penonton. Kita lihat teasernya seperti apa. Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. Bully itu benar-benar nggak bagus loh. Sama Koji. Ya apaan sih nggak mau? Nok tahu kok gimana cara ngadepinnya? Gitunya itu tuh. Nurunin dari Abah. Gitunya apa? Ngelawannya. Vida Sebelum 7 Hari adalah film horor yang diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan kronologi pembunuhan seorang gadis berusia 16 tahun asal Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Keluarga keluar. Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan. Vina dan kekasihnya Eki ditemukan dengan kondisi tubuh yang sudah rusak. Awalnya, keluarga mengira kematian ini disebabkan kecelakaan. Namun polisi justru mendapat banyak kejanggalan hingga mengembangkan penyelidikan lebih lanjut. 6 hari setelah kematian sejoli itu, teman Vina menginginkan keluarga Vina datang ke rumahnya. Saat pertemuan berlangsung, mendadak teman Vina bernama Linda kerasukan. Jin yang mengaku sebagai arwah Vida menceritakan kronologi kematian Vida. Melalui cerita itu, Vina dan Eki mendapat serangan oleh 12 anggota geng motor saat berada di Jalan Layang Talun. Keduanya mendapat serangan brutal dari semua anggota geng motor. Ironisnya, Vina sempat diperkosa secara bergiliran. Serangan ini dipicu dari salah satu anggota geng motor, Eki, yang menyimpan rasa kepada Vina. Karena ditolak oleh Vina secara kasar, Eki pun marah, sehingga ia bersama geng motornya membalas dendam dengan menyiksa dan membunuh Vina tepat di depan mata Eki. Setelah itu, Eki juga ikut dibunuh oleh mereka. Diduga kembalinya arwah Vina sebagai bentuk tidak terima atas kabar palsu kematiannya. Kemudian ia memutuskan untuk mengungkap sendiri peristiwa yang sebenarnya. Akankah Vina berhasil melakukannya? Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa. Itu otaknya itu. Mudah tentunya ya, untuk bisa membuat jutaan orang rela datang ke bioskop untuk menyaksikan sebuah film. Dibutuhkan effort demi film yang berkualitas, dan yang jelas di balik film berkualitas tentunya ada tim yang hebat. Kalau gitu langsung aja pemirsa, kita akan ajak Anda untuk mengobrol dengan salah satu orang di belakang layar Vina Sebelum 7 Hari ini ya. Ada Mas Anggi Umbara. Bang Anggi, selamat pagi. Selamat pagi. Bang Anggi, makasih sudah berkenan ngobrol bareng kita di obrolan pagi. Ya. Kemarin saya sempat coba cek di sosial medianya gitu ya. Film besutan Bang Anggi Umbara ini tampaknya meledak di pasaran. Bahkan viewernya udah sampai 3 juta kalau nggak salah di jam 3 sore. Sekarang bisa jadi lebih dari itu gitu ya. Gimana tanggapannya Bang Anggi? Ya pertama bersyukur sih. Penonton suka dan digemari, terus jadi viral juga. Terus semakin mendapat perhatian kasusnya, terus jadi diangkat kembali, diusut kembali karena masih ada pelaku-pelaku yang belum tertangkap. Oke, Bang Anggi, sebelum kita lanjut dialog, saya mau ajak pemirsa juga lihat ada beberapa deret fakta-fakta yang sempat menjadi obrolan juga nih di kalangan media sosial gitu ya. Karena memang film ini yang lagi tayang ini ada beberapa hal yang jadi sorotan. Salah satunya nih, yang pertama kita coba konfirmasi langsung sama Bang Anggi nih. Bener, ini fakta atau hoax ya? Yang pertama ini katanya film Vina Sebelum 7 Hari diangkat dari kisah nyata. Yang katanya terjadi pada 27 Agustus ya, 2016 lalu. Di Cirebon, ini yang pertama. Kemudian kita lihat yang kedua nih.
Yang kedua, kita lihat ini mungkin spoiler nih buat teman-teman yang nggak anti spoiler, mungkin tutup mata, tutup telinga dulu kali ya. Katanya ada pemutaran suara asli Vina di akhir film. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Ya, ini yang berikutnya kita lihat. Total pelaku ada 11, 3 pelaku ternyata belum ditangkap. Ini diambil dari kisah nyata. Dan akhirnya sekarang kemudian dilakukan pencarian lagi begitu ya. Dibuka kembali kasusnya setelah 2016 nih, berselang berapa lama? Lumayan lama ya. Terakhir kemudian 8 tahun ya. Ini terakhir film ini jadi kontroversi di kalangan masyarakat. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Saya mau kembali ke Bang Anggi kalau begitu. Silakan dikonfirmasi dari poin 1 sampai 4 ini semuanya fakta atau hoax atau seperti apa? Bang Anggi. Semuanya fakta. Semuanya fakta. Jadi itu betul diangkat dari kisah nyata. Terjadi tahun 2016 betul ya. Kemudian ada suara asli Vina. Sebenarnya itu suara asli Linda yang dirasuki arwah Vina sebenarnya. Oh. Suaranya suara Linda. Itu suara Linda tapi dirasuki oleh arwah Vina begitu ya. Ya. Yang katanya masih kalau beredar di sosial media belum bisa masuk pintu katanya gitu karena ada beberapa dia ada beberapa kali merasuki tubuh sahabatnya Linda. Yang pertama dia kasih tahu penjelasan apa yang terjadi dengan dia waktu lagi dia disiksa, dia dibunuh, dia diruda paksa. Terus yang kedua dia bilang harus dicopot behelnya, rambutnya segala macam karena dia nggak bisa masuk gerbang gitu. Jadi beberapa kali kejadian dia masuk ke tubuhnya Linda. Nah itu direkam oleh kakaknya. Oke. Bang Anggi, kami juga dengar sosok Anggi Umbara ini sempat ditawari membuat film dari beberapa kasus yang sempat viral atau kasus yang sempat booming gitu. Tapi nggak tertarik. Lalu kenapa kasus pembunuhan Vina ini diterima atau diangkat akhirnya diambil? Ya, pertama ada kedekatan dengan tempatnya kan Cirebon. Itu kan kota kelahiran ayah saya. Pertama. Yang kedua kasus ini sangat unik gitu kan. Jadi hampir jarang banget ada kasus seperti ini gitu. Penyelesaian kasus yang disebabkan oleh faktor supranatural gitu kan. Yang ketiga penjahatnya, pelakunya, bahkan otaknya gitu ya. Salah satunya otaknya, 3 orang itu belum ketangkep gitu sih. Oke. 3 faktor itu. Dan mungkin di balik semua itu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dan awareness yang bisa dibangun dari situ gitu. Jadi saya melihat banyak sekali manfaat dan kebaikan yang bisa dibawa dibuat dari film ini. Oke. Bang Anggi, tadi Anda juga menyebut bahwa ini punya proximity karena di Cirebon, tempat kelahiran ayah Anda gitu. Untuk lokasi syutingnya juga apa benar dilakukan di Cirebon, khususnya di sejumlah titik lokasi asli kejadian gitu ya. Sebelum dijawab tapi Bang Anggi, saya mau coba ajak pemirsa dulu untuk melihat ke lokasi di Cirebon, Jawa Barat yang katanya ini benar merupakan lokasi tempat kejadian perkara terjadi 2016 lalu dan sempat diangkat juga sebagai film. Langsung kita sapa kalau gitu dengan ada reporter BTV, ada Chandra di lokasi. Chandra? Chandra, bisa Anda tunjukkan lokasi tempat di mana kejadian perkara pada saat 2016 lalu di mana Vina ini menjadi korban pembunuhan? Ya, Bung dan juga pemirsa, saat ini saya memang berada tepat di Jalan Perjuangan, di mana ini merupakan salah satu jalan menuju lahan kosong, tempat di mana Vina dan Eki ini diduga dieksekusi di lahan kosong tersebut yang berada tepat di sekitar Jalan Perjuangan di tempat SMPN sebelah Cirebon. Dan dari informasi yang kami dapatkan, di Jalan Perjuangan ini sebelum Vina dan Eki ini meninggal dunia, ya sempat dilempari batu oleh sekelompok geng motor saat mereka berdua ini tengah akan menuju ke kawasan Taman Sumber yang berada di Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat. Dan memang lokasi atau situasi kondisi di jalan ini terlihat sepi jika di malam hari karena ini bukan jalan utama dari kota Cirebon menuju Kabupaten Cirebon. Ini merupakan jalan alternatif yang biasa warga lakukan untuk mempercepat atau memangkas waktu untuk tiba di wilayah kabupaten maupun sebaliknya di kota Cirebon. Dan sementara untuk di lahan kosong yang kami dapatkan di belakang saya ini, suasana di lahan tersebut memang terlihat sepi, banyaknya pohon dan tumbuhan di kawasan tersebut dan hanya ada beberapa rumah saja, sehingga gang ini merupakan gang buntu yang jarang sekali dilewati oleh warga, hanya dilewati oleh pemilik rumah yang ada di Gang Bakti ini. Chandra, mungkin Anda bisa tunjukkan melalui kamera Anda begitu, seperti apa lokasi yang kata Anda bilang tadi sepi tadi. Boleh mungkin Anda bergeser, coba tunjukkan kepada kami. Bisa Anda perhatikan bahwa ini jalan menuju salah satu lahan kosong yang dimana diduga Vina dan Eki ini dibunuh dan diperkosa di salah satu lahan kosong yang berada tepat di belakang saya ini. Bisa Anda saksikan. Anda tadi menyebut lokasinya di dekat sekolah, ada dekat sekolah di sini. Memang betul, kalau dilihat dari hadapan saya atau di depan saya ini merupakan salah satu sekolah SMPN 11 Cirebon. Tepat di depannya ini merupakan gang menuju lahan kosong, yaitu di Gang Bakti 1. Oke, artinya titik lokasi terjadi pembunuhan ini bukan di jalur utama, tetapi masuk ke dalam gang ini ya, Gang Bakti ini. Ya betul, aku memang ini jalan atau menuju lokasi lahan kosong tersebut agak masuk ke dalam sebuah gang dan berada tepat di belakang atau di antara rumah dan kebun yang ada di Gang Bakti ini. Oke. Katanya ada 2 lokasi lain selain di sini, benar demikian? Dari kepolisian sempat ada pernyataan begitu nggak? Bang, betul, ada 3 lokasi ya, informasi yang kami dapatkan. Salah satunya itu yaitu di flyover Talun, di mana di flyover Talun itu ditemukannya jenazah atau mayat Vina dan Eki yang ditarik kesimpulan oleh petugas kepolisian dengan kasus kecelakaan tunggal yang terjadi di flyover tersebut. Oke, jadi awalnya dianiaya di sini, dibunuh di titik ini, di tempat Anda berada, kemudian kedua jenazah dibawa ke flyover gitu ya. Sehingga polisi pada saat itu sempat mengira bahwa kedua korban ini merupakan korban kecelakaan, yang padahal ternyata terungkap bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Terima kasih kalau begitu, Chandra, atas laporan Anda. Nanti kita coba update lagi. Selamat kembali bertugas, Chandra. Saya kembali ke Bang Anggi. Bang Anggi. Ya, masuk. Oke, tadi kita sempat melihat laporan dari tim lapangan begitu. Benar di titik itu ya? Kemarin sempat ambil syuting. Di situ juga benar atau enggak? Itu dia tuh dipukul pertama kalinya tuh di Jembatan Layang dulu. Di Jembatan Layang dulu? Dia disergapnya di Jembatan Layang, di Jembatan Layang Talun itu, baru dia dibawa ke lokasi eksekusinya yang di jalan masuk itu yang ada di perkebunan itu. Ini ya, jembatannya ini ya, Bang Anggi ya, di layar. Ya, ini jembatannya. Ini dia dipukulnya di sini dan ditaruhnya di sini. Dipukulnya di seberang sana, ditaruhnya di sini. Oke. Ditinggalkannya di sini dia untuk meninggal. Waktu lagi ditemukan di sini pun si almarhumah Vina masih hidup ya. Waktu lagi ditemukan. Waktu lagi malam-malam itu udah dini hari sih. Masih itu di rumah sakit, meninggalnya di rumah sakit, jadi dia udah nggak bisa ngomong, dia ngomongnya udah nggak jelas, udah kayak mendengkur gitu di pelukan ayahnya ya, meninggalnya di rumah sakit. Kalau korban satunya dia udah meninggal di situ. Nah, dieksekusinya di tempat tadi yang di depan SMP itu, tapi kita nggak mengambil syutingnya, nggak mengambil di lokasi eksekusi karena udah terlalu berbeda dengan situasi di 2016. Jadi kita jalan travelingnya tetap masih di situ, cuma pas lagi sampai ke base camp kita setup tempat lain yang lebih kondusif, yang lebih bisa kita kita explore begitu, kontrol lah. Oke. Bang Anggi, saat pembuatan film ini berlangsung, kami dengar pihak keluarga
keluarga Vina begitu ya, sempat didatangi oleh orang tidak dikenal kemudian diancam begitu ya. Apakah kondisi serupa juga terjadi kepada para kru atau mungkin khususnya ke Bang Anggi sendiri gitu? Ada yang mengancam juga, jangan angkat kasus ini lagi. Sebenarnya nggak diancam sih, cuma ada lebih ke intimidasi aja. Jadi keluarga Vina, keluarga almarhumah didatangi oleh 2 orang, dia menyuruh untuk tidak diteruskannya proses syuting gitu kan, gitu. Untuk kita dicabut izinnya atau di stop proses syutingnya gitu kan. Itu di hari ke awal syuting. Terus dia didatangi ke rumahnya, yang bertemu itu kakaknya almarhumah. Nah kalau di lokasi syuting tuh hari ke-5 di flyover itu kita lagi setting, didatangi oleh beberapa orang juga. Dia menghentikan syuting ya, karena sempat didatangi ya, bahkan iya kita karena ada kehadiran mereka, kita terpaksa berhenti syutingnya gitu. Terus mereka menghentikan syuting dan tidak mengizinkan gitu kan. Dia minta dibilangnya ya pokoknya tidak mengizinkan, dibilangnya. Sempat dikonfirmasi Bang Anggi siapa sosok-sosok ini atau pihak-pihak ini yang kemudian meminta syuting dihentikan? Waktu ke jembatan sih, untuk lokasi syuting mereka mengakunya adalah dari kepolisian, tapi mereka nggak berbaju seragam dan mereka nggak memberikan identitas mereka. Jadi untuk kita tanya identitasnya, mereka menolak untuk memberikan. Gitu kan. Terus akhirnya waktu lagi saya hubungi rekan-rekan yang di Polda Jabar, minta respon mereka. Terus nggak lama orang-orang ini yang tadi minta data-data skenario segala macam ini, menghentikan syuting ini, menghilang gitu. Mereka sih nggak ngancam-ngancam, cuma mereka minta itu dihentikan gitu kan. Terus mereka mau lihat skenario kayak apa, segala macam. Sedangkan kan kita kan rahasia kan, skenario itu kan rahasia produksi, jadi nggak boleh diketahui orang lain selain yang di circle produksi. Oke, Bang Anggi, terakhir ini film ini Vina sebelum 7 hari menuai kontroversi begitu. Ada yang melihat bahwa pro dari kacamata pro, ada juga yang kontra. Tanggapan Anda bagaimana terkait hal ini? Tanggapan saya menghargai yang pro. Ya bersyukur itu kan mendukung dengan dibuatnya film ini. Yang kontra saya menghargai pendapat mereka, masing-masing boleh berpendapat beda, tapi kalau bisa jangan saling menghujat, jangan saling membenci, dan jangan saling menginvasi hak-hak kita, hak-hak yang lainnya, hak-hak orang lain, ya masyarakat Indonesia lah, untuk bisa berkarya, untuk bisa melakukan apa yang mereka lakukan dalam perjuangan di hidup mereka. Jadi saling menghargai aja kalau bisa. Baik, harapan Anda terhadap film Vina khususnya, kemudian secara luas film di tanah air seperti apa? Ya itu pertama, paling penting sih jutaan rakyat Indonesia mengenal almarhumah Vina dan mendoakan dia, karena itu bisa menjadi rezeki untuk almarhumah yang tidak terputus ya, doa kita semua gitu ya. Itu paling pertama. Dan yang kedua, dari kasus ini kita semua bisa memetik pelajarannya. Dari masyarakat Indonesia lebih waspada, kita saling menjaga lingkungan kita, menjaga anak-anak kita, menjaga anak perempuan dan laki-laki kita semuanya. Terus dari yang berwenang juga terus bisa mengusut kasus ini hingga tuntas. Kita semua bisa aware terhadap isu bullying yang terjadi masih di sekitar kita. Terus kasus-kasus yang banyak sekali seperti ini, kekerasan seksual dan pembunuhan yang tidak terselesaikan tuh masih banyak gitu kan. Jadi PR dari pemerintah juga cukup banyak gitu kan. Kita semua aware dan ya semakin melakukan tugas yang lebih baik aja sih. Itu semua mendapat pelajaran yang lebih baik untuk ke depannya. Itu sih. Baik, Bang Anggi, terima kasih sudah mau berkenan bergabung sama kami di obrolan pagi. Menarik kalau kita melihat film ini tidak hanya untuk mengentertain, tetapi juga berdampak di dunia nyata ya. Bagaimana film Vina ini kemudian akhirnya berhasil kembali mendorong pihak-pihak dalam hal ini salah satunya kepolisian begitu, untuk kembali membuka kasus ini karena masih ada 3 tersangka yang masih belum ditangkap begitu dari total 11 tersangka ya. Kita tentunya memiliki harapan yang sama begitu. Mudah-mudahan film ini juga bisa berdampak positif dengan tidak ada Vina berikutnya gitu di kemudian hari. Ya. Terima kasih Bang Anggi sudah berkenan ngobrol bareng kita. Nanti kita update lagi informasinya ya. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Pagi. Pagi.
Tapi pemirsa, kalau kita bicara soal film Vina tadi ya, ini usai munculnya film berjudul Vina sebelum 7 hari di bioskop, ini kemudian membuat kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon kembali jadi sorotan. Polisi pun bahkan kini kembali buka kasus itu dan mencari 3 pelaku yang masih buron. Kasus pembunuhan Vina terjadi pada tahun 2016. Ironisnya, 3 dari 11 pelaku belum juga tertangkap. Terkait hal ini, Polda Jawa Barat buka suara. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat masih memburu 3 pelaku pembunuhan Vina yang masih buron. 3 pelaku yang masih DPO adalah Andi, Dani, dan Peggy. Polda Jawa Barat juga membantah salah seorang pelaku yang belum tertangkap merupakan anak dari anggota polisi. Sampai dengan saat ini, upaya yang kami lakukan masih mencari informasi keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri rumah, alamat dari yang bersangkutan, maupun kami mencari jejak sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Sementara itu, pihak keluarga korban mengaku senang. Usai kisah Vina diangkat ke layar lebar, polisi kini kembali membuka kasus itu, kemudian mencari 3 pelaku yang masih buron. Oh, itu nggak dikasih tahu, Mas? Sama sekali? Sama sekali nggak dikasih tahu. Polisi juga nggak ngomong? Nggak. Nggak ada informasi sedikit pun? Nggak ada. Cuman gimana Pak perkembangannya Pak? Udah ada perkembangan belum nih? Dia kabur kemana atau gimana? Belum ada. Sabar, gitu aja. Harapannya cepat ketangkap aja, Mas. Harapannya cepat ketangkap, cepat diadilin. Saya minta sama polisinya juga jangan karena film mereka bergerak lagi gitu kan. Setelah nanti filmnya redup, orangnya belum ketemu, tutup buku lagi. Saya nggak mau. Saya harapannya tetap sampai tuntas, sampai ketemunya gitu. Yang 3 orang ini? Iya. Dalam proses pembuatan film ini sempat ada orang yang memperingatkan agar tidak diizinkan untuk membuat film. Diketahui, kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon dilakukan oleh 11 anggota geng motor pada tahun 2016. 8 pelaku berhasil ditangkap, sementara 3 orang lainnya masih buron. Tim Liputan BTV. Sementara itu pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menemui keluarga Vina, korban pembunuhan dan pemerkosaan di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Kedua orang tua Vina dan kakak almarhum Vina, Maria Liana, bertemu langsung Hotman Paris di salah satu mal di kawasan Jakarta Barat. Dalam pertemuan ini, Hotman Paris menyebut akan menjadi kuasa hukum keluarga Vina untuk mengejar ketiga pelaku yang masih buron selama 8 tahun. Hotman mengaku sudah berkomunikasi dengan Polda Jawa Barat terkait kasus ini. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang. Oke, tim redaksi kami juga sempat coba menghubungi begitu dari pihak Polda Jabar untuk mengonfirmasi tentang pengusutan atau bagaimana tindak lanjut dari pengusutan 3 pelaku yang belum tertangkap ini ya, tapi tampaknya belum berhasil. Nanti kita akan update lagi informasinya ya. Sementara kita jeda dulu pemirsa, usai jeda kita masih akan ada informasi lainnya. Tetap bersama kami di Bulan Pagi, sarapan informasi pagi Anda.
Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral dibawakan secara lepas dan informatif. Untuk kalian yang ingin berwawasan luas. Saksikan berita viral Senin hingga Jumat jam 19.30, Sabtu dan Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat di PTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi pemirsa. World Water Forum ke-10 masih berlangsung di Nusa Dua Bali. Ya. Tapi bagi Anda yang berencana menghabiskan akhir pekan di Bali gitu, ada baiknya kita coba cek-cek dulu kondisi arus lalu lintas di sana karena katanya ada sejumlah ruas jalan yang dialihkan atau rekayasa lalu lintas gitu ya. Nah, kita segera terhubung kalau gitu dengan tim NTMC Polri yang akan mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana pagi hari ini. Ada Ibda Syahara yang sudah bergabung. Selamat pagi. Ibda Syahara, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tapi gimana sih di sana, Ibda Syahara? Ada pengalihan arus atau seperti apa di sana? Baik, langsung saja Agung dan terima kasih. Dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri akan melaporkan bagaimana situasi arus lintas terkini tepatnya di kawasan Patung Kuda, Taman Satria Gatot Kaca. Menjelang pelaksanaan kegiatan World Water Forum ke-10 yang akan digelar tanggal 18 Mei 2024 mendatang. Untuk kondisi arus lintasnya sendiri tepat di belakang saya, pada pagi hari ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan dari berbagai arahnya. Selain karena memang pada hari ini masyarakat telah berbondong-bondong untuk berangkat menuju ke perkantoran dan juga selain itu juga pada saat ini telah ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan untuk menertibkan serta pengamanan kegiatan WWF ke-10 mendatang. Dan selain itu juga mengingat pada hari ini sudah menjelang libur akhir pekan, maka sudah mulai banyak para wisatawan yang mulai berdatangan untuk melaksanakan liburan khususnya di wilayah Bali ini. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Nusa Dua ataupun yang akan mengarah ke Bandara Ngurah Rai dan juga yang akan menuju ke arah Kuta dan Pasar, pada pagi hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Pada saat ini di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kami selalu mengimbau kepada Anda para pengendara roda 2 agar selalu menggunakan helm yang berstandar SNI dan bagi Anda para pengguna jalan roda 4 agar selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Serta kami juga mengingatkan kepada Anda, para pengendara roda 2 maupun roda 4, mengingat di kawasan ini juga dilengkapi dengan kamera etle yang dapat mengcapture pelanggaran Anda, agar selalu tertib dalam berlalu lintas, serta selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta arahan tugas kami di lapangan. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Bandara Ngurah Rai, ataupun dari arah Kuta dan Pasar yang akan menuju ke arah Nusa Dua pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Kami selalu menghimbau kepada Anda agar tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan dan juga tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap menjaga jarak antara kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kemudian kami juga menginformasikan bahwasanya terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 untuk mengurangi kepadatan kendaraan, akses persimpangan bandara menuju ke arah Kuta ditutup dan jalan Airport Ngurah Rai hanya boleh dilalui kendaraan roda 4 sejenis yang akan menuju ke bandara. Untuk itu kami menghimbau pada Anda, para pengendara, agar selalu melihat rambu-rambu lalu lintas serta selalu mengikuti arahan tugas kami di lapangan. Dan juga Korlantas Polri juga telah menyiapkan sebanyak 231 kendaraan operasional berbahan bakar listrik, baik roda 2 maupun roda 4 untuk pengamanan kegiatan World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali ini. Sebagai informasi juga, pemirsa, terdapat beberapa ruas jalan yang mengatur pergerakan kendaraan barang, yaitu Jalan Bypass Igusti Ngurah Rai dari persimpangan Pesanjaran sampai dengan Nusa Dua, kemudian di Jalan Jimbaran yang akan menuju ke arah Uluwatu dan juga seluruh jalan di kawasan Ngurah Rai.
Kemudian kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas serta mematuhi arahan petugas kami di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Terima kasih Ibda Syara atas laporan Anda. Dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan, kembali bersama dengan Agung di studio, silakan. Ya, terima kasih Ibda Syara kalau begitu ya. Selamat kembali bertugas dan salam presisi, mudah-mudahan acara besok juga World Water Forum bisa lancar ya. Tapi sayang sekali nih pemirsa, informasi lalu lintas dari tim NTMC tadi harus sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di obrolan pagi kali ini. Jangan lupa ya untuk follow akun media sosial BTV baik itu dari Instagram, Twitter, X, dan akun media sosial lainnya ya. Akhir kata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Haryasa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa lagi nanti di BTV, bersatu menginspirasi.